Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Anwar dengan nomor induk mahasiswa 2019-04-10-438 dari kelas Manajemen K, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai penilaian saham dan strategi portofolio saham. Baik, untuk topik yang pertama ialah penilaian saham. Definisi dari saham ialah sebuah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham ialah lembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Penilaian saham merupakan suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham atau suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Tujuan penilaian saham ialah menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan, lalu memberikan gambaran pada manajemen atas terkait estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen dalam mempertimbangkan kebijakan atas saham perusahaan yang bersangkutan. Jenis penilaian saham sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu nilai buku, nilai intrinsik, dan nilai pasar. Nilai buku merupakan nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki oleh investor. Lalu nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya. Perhitungan nilai intrinsik mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau bisa juga disebut dengan harga pasar sekunder. Nilai intrinsik dan nilai pasar memiliki kaitan, yaitu jika nilai pasar lebih besar dibandingkan nilai intrinsik, maka saham akan overvalued dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Lalu, jika nilai pasar lebih kecil dibandingkan nilai intrinsik, maka saham akan undervalued dan sebaiknya investor membeli saham tersebut. Kemudian jika nilai pasar sama dengan nilai intrinsik, maka saham tersebut fair price. Artinya, investor lebih baik menahan saham tersebut. Proses penilaian saham. Dalam proses penilaian saham terdapat 4 proses, yaitu estimasi aliran kas saham di masa depan. Kemudian proses kedua ialah estimasi tingkat return yang disyaratkan, lalu kontokan setiap aliran kas sebesar tingkat return yang disyaratkan. Yang terakhir ialah nilai sekarang pada aliran kas dijumlahkan, sehingga akan diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Pada bagian pendekatan penilaian saham terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan nilai sekarang atau present value dan pendekatan price earning ratio atau PER. Pendekatan nilai sekarang atau present value. Pada pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value pada semua aliran kas saham yang diharapkan di masa mendatang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Untuk rumusnya terlampir di gambar berikut. Oke, selanjutnya terdapat 3 model dalam pendekatan nilai sekarang atau present value. Yang pertama ialah model pertumbuhan nol, kemudian model pertumbuhan konstan, dan model pertumbuhan tidak konstan. Pada model pertumbuhan nol, model ini digunakan saat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tidak mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, jumlah dividen yang dibayarkan akan tetap sama dari waktu ke waktu. Rumusnya sebagai berikut. PO sama dengan DO dibagi K. PO sendiri ialah nilai saham preferen, D sama dengan dividen saham preferen, K tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen.
Selanjutnya ialah model pertumbuhan konstan. Model ini digunakan untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Rumusnya sebagai berikut. DO sama dengan DO, buka kurung 1 ditambah G, tutup kurung dibagi KS dikurang G. DO sendiri ialah nilai dividen terakhir, KS merupakan keuntungan yang disyaratkan, dan G tingkat pertumbuhan pada perusahaan. Yang terakhir ialah model pertumbuhan tidak konstan. Model ini digunakan untuk menilai saham yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang tinggi di tahun-tahun awal, sehingga bisa memberikan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun setelah melewati masa tersebut, pertumbuhan dividen yang dibayarkan akan lebih rendah dan akan tumbuh secara tetap. Rumusnya sebagai berikut. Oke, next. Pada pendekatan price earning ratio atau PER, pendekatan price earning ratio dikatakan sebagai pendekatan multiplier, di mana investor akan menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. PER menggambarkan rasio perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. PER juga mencerminkan berapa besar yang harus dibayarkan investor saham untuk memperoleh Rp1 earning perusahaan. PER sama dengan MPS atau EPS. Contoh, harga saham saat ini ialah sebesar Rp10.000 per lembar. Kemudian saham beredar sama dengan 900.000 lembar, lalu laba tahun berjalan sebesar Rp900 juta. EPS Rp900 juta dibagi dengan saham yang beredar sebanyak 900.000 lembar. Sama dengan akan diperoleh hasil sama dengan Rp1.000 per lembar. Maka PER sama dengan Rp10.000 atau Rp1.000 sama dengan 10 kali lipatnya. Kemudian pada analisis saham. Analisis penilaian saham ini ada analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar dengan mengamati harga saham pada waktu yang lalu untuk mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti harga saham, volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, dan lain sebagainya. Kemudian analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan teknik analisis yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dengan analisis ini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Di sisi lain, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk berinvestasi di dalamnya. Baik, setelah kita membahas topik mengenai penilaian saham, selanjutnya ialah topik terkait strategi portofolio saham. Dalam strategi portofolio saham terbagi menjadi dua, yaitu strategi aktif dan pasif. Untuk yang strategi pertama ialah strategi aktif. Strategi aktif meliputi tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya demi menghasilkan return yang abnormal. Tujuannya sendiri ialah untuk mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Investor akan berusaha memperoleh hasil yang lebih tinggi dibanding return yang diperoleh sesama investor lainnya. Dalam strategi aktif terdapat 3 strategi lainnya, yaitu strategi pemilihan saham, strategi rotasi sektor, dan strategi momentum harga. Strategi pemilihan saham ialah memiliki karakteristik atau hal-hal yang terkait di dalamnya seperti aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik. Kemudian pemilihan berdasarkan analisis fundamental untuk mengetahui prospek di masa mendatang. Investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga atau undervalued maupun menjual di bawah harga saham atau overvalued. Kemudian strategi rotasi sektor. Biasanya dalam strategi ini melakukan investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu.
lalu melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham pada sektor industri yang berbeda-beda. Kemudian strategi momentum harga. Biasanya di strategi ini aktif melakukan analisis dengan cara mencari momentum waktu yang tepat pada saat perubahan harga ataupun merefleksikan pergerakan pertumbuhan. Teknik yang bisa dilakukan melalui strategi ini antara lain ialah membuat chart pergerakan saham untuk meramalkan harga saham di kemudian hari, lalu menggunakan teknik kuantitatif dengan bantuan teknologi komputer. Contohnya dengan aplikasi perhitungan pergerakan saham. Setelah kita bahas mengenai strategi aktif dalam portofolio saham, sekarang kita akan membahas terkait strategi pasifnya. Strategi pasif meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasar pada pergerakan sahamnya di pergerakan indeks pasar. Konsep strategi pasif biasanya harga saham yang terjadi mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Tujuannya sendiri ialah untuk kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Dalam strategi pasif terdapat dua strategi, yaitu strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks. Yang pertama ialah strategi beli dan simpan. Dalam strategi ini membeli sejumlah saham, kemudian tetap memegangnya untuk beberapa waktu. Tujuannya ialah untuk menghindari biaya transaksi dan tambahan. Kesimpulannya, investor percaya return yang diperoleh melalui strategi ini tidak akan jauh berbeda dengan return investor dengan strategi aktif. Kemudian strategi mengikuti indeks. Di strategi ini melakukan pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor yang bertujuan agar return yang diharapkan sebanding dengan return pasar. Kesimpulannya, membeli reksadana juga memberikan keuntungan karena biaya transaksi, biaya pencairan informasi, dan komisi konsultasi jadi lebih rendah. Analisis ekonomi dari strategi portofolio saham ialah pada analisis ekonomi dan pasar modal, tujuannya ialah membuat keputusan alokasi dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Kemudian pada analisis industri bertujuan berdasarkan analisis ekonomi dan pasar akan ditentukan jenis-jenis industri, mana yang menguntungkan dan mana yang tidak memiliki prospek yang baik. Kemudian pada analisis perusahaan, tujuan berdasarkan analisis industri dapat ditentukan perusahaan mana yang dalam hal industri berprospek baik. Baiklah, terima kasih telah memperhatikan dan menyimak video presentasi dari saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan banyak kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.